dalam babak tergelap dalam sejarah Jerman. Selama masa ketika Masayan dihasut melemparkan batu ke jendela, pemilik toko yang tidak bersalah, dan wanita dan anak-anak dipermalukan dengan kejam di tempat terbuka di Friedrich Bonhoeffer. Seorang pendeta muda mulai berbicara di depan umum menentang kekejaman itu. Setelah bertahun-tahun mencoba mengubah pikiran orang, Bonhoeffer pulang pada suatu malam dan ayahnya sendiri harus memberitahu dia bahwa dua pria sedang menunggu di kamarnya untuk membawanya pergi. Di penjara, Bonhoeffer mulai merenungkan bagaimana negara penyair dan pemikirnya telah berubah menjadi sekelompok pengecut, penjahat, dan penjahat. Akhirnya ia menyimpulkan bahwa akar masalahnya bukanlah kedengkian, melainkan kebodohan. Dalam surat-suratnya yang terkenal dari penjara, Bonhoeffer berargumen bahwa kebodohan adalah musuh kebaikan yang lebih berbahaya daripada kedengkian. Karena sementara seseorang dapat memprotes kejahatan itu, bisa diungkap dan dicegah dengan menggunakan kekuatan. Melawan kebodohan kita tidak berdaya. Baik protes maupun penggunaan kekuatan tidak menghasilkan apa-apa di sini. Asal jatuh di telinga tuli. Fakta yang bertentangan dengan penilaian orang bodoh tidak perlu dipercaya dan ketika tidak dapat disangkal. Mereka hanya disingkirkan karena tidak penting, sebagai insidental. Dalam semua ini, orang bodoh merasa puas diri dan mudah tersinggung menjadi berbahaya dengan menyerang. Karena alasan itu diperlukan kehati-hatian yang lebih besar ketika berurusan dengan orang bodoh daripada dengan orang jahat. Jika kita ingin tahu bagaimana mengatasi kebodohan, kita harus berusaha memahami sifatnya. Ini sudah pasti kebodohan pada dasarnya bukan cacat intelektual, tetapi cacat moral. Ada manusia yang sangat gesit secara intelektual namun bodoh, dan ada juga yang bodoh secara intelektual namun sama sekali tidak bodoh. Kesan yang diperoleh seseorang bukanlah bahwa kebodohan adalah cacat bawaan, tetapi dalam keadaan tertentu, orang dibuat bodoh atau lebih tepatnya, mereka membiarkan ini terjadi pada mereka. Orang yang hidup dalam kesendirian menunjukkan cacat ini lebih jarang daripada individu dalam kelompok. Jadi tampaknya kebodohan mungkin bukan masalah psikologis daripada masalah sosiologis. Menjadi jelas bahwa setiap peningkatan kekuatan yang kuat, baik yang bersifat politik atau agama, menginfeksi sebagian besar umat manusia dengan kebodohan. Hampir seolah-olah ini adalah hukum sosiologis psikologis di mana kekuatan yang satu membutuhkan kebodohan yang lain. Proses yang bekerja di sini bukanlah kapasitas manusia tertentu seperti intelek yang tiba-tiba gagal. Sebaliknya, tampaknya di bawah pengaruh luar biasa dari meningkatnya kekuatan. Manusia kehilangan kemandirian batin mereka dan, kurang lebih secara sadar, melepaskan posisi otonom. Fakta bahwa orang bodoh sering keras kepala tidak boleh membutakan kita dari kenyataan bahwa dia tidak mandiri. Dalam percakapan dengannya, seseorang hampir merasa bahwa dia tidak berurusan sama sekali dengannya sebagai pribadi. Tetapi dengan slogan, dan sejenisnya yang menguasai dirinya, dia berada di bawah mantra dibutakan, disalahgunakan, dan disalahgunakan dalam dirinya sendiri. Setelah menjadi alat yang tidak memiliki pikiran, orang bodoh juga akan mampu melakukan kejahatan apa, pun tidak mampu melihat bahwa itu adalah kejahatan. Hanya tindakan pembebasan, bukan instruksi yang dapat mengatasi kebodohan. Di sini kita harus menerima kenyataan bahwa dalam banyak kasus, pembebasan internal yang sejati menjadi mungkin hanya jika pembebasan eksternal telah mendahuluinya. Sampai saat itu, kita harus meninggalkan semua upaya untuk meyakinkan orang bodoh itu. Bonhoeffer meninggal karena keterlibatannya dalam komplotan melawan Adolf Hitler saat fajar pada 9 April 1945 di kamp konsentrasi Flossenburg hanya 2 minggu sebelum tentara dari Amerika Serikat membebaskan kamp tersebut. Tindakan muncul bukan dari pikiran, tetapi dari kesiapan untuk bertanggung jawab. Ujian terakhir dari masyarakat moral adalah jenis dunia yang ditinggalkannya untuk anak-anaknya. Bonhoeffer pernah berkata, periksa sumber di bawah ini untuk membaca teks asli Bonhoeffer after 10 years. Like, comment, dan share video ini ya teman-teman. Dan jangan lupa subscribe channel Kevin karena akan ada video baru.